yaitu organ reproduksi pada wanita dan organ reproduksi pada wanita, maka pada kesempatan kali ini saya akan memperdalam lebih lanjut tentang organ reproduksi wanita. Nah, sebelumnya kita sebagai wanita memiliki beberapa hakikat, yaitu hakikat ini tidak bisa dilakukan oleh laki-laki seperti melahirkan, menstruasi, menyusui, dan mengandung. Nah, di sini saya akan membahas mengenai proses bagaimana terjadinya menstruasi, kemudian dilanjutkan dengan fertilisasi, dan bagaimana terjadinya gestasi atau kehamilan hingga tahap-tahap kehamilan. Nah, baiklah, yang pertama saya akan membahas siklus menstruasi. Pada umumnya kita sebagai seorang perempuan yang telah melanjut usia remaja, setiap bulannya kita akan melahirkan satu sel telur matang dari ovarium. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi pendarahan disertai dengan lulutnya sel telur. Pendarahan inilah yang biasa kita sebut sebagai menstruasi. Pada umumnya, menstruasi berjalan selama periode masa 28 hari. Masa pengeluaran darah sendiri terjadi pada 1 sampai 7 hari. Nah, pada periode 28 hari ini terjadi 4 fase. Yang pertama fase menstruasi, kedua fase folikel, ketiga fase ovulasi, dan keempat fase luteal. Pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi ini terjadi selama hari pertama sampai hari ke-7 menstruasi. Nah, pada fase ini terjadi apabila ovum atau sel telur tidak dibuahi, sehingga hormon estrogen dan progesteron diberhentikan. Akibatnya sel telur akan meluru bersama endometrium yang ditandai dengan pengeluaran darah atau pendarahan dari ovarium. Yang kedua yaitu fase folikel, terjadi di antara akhir fase menstruasi dan awal fase ovulasi. Nah, pada fase folikel ini terjadi terbentuk hormon FSH yang akan merangsang pembentukan folikel yang mengelilingi oosit sekunder disebut sebagai folikel degrowth. Folikel degrowth ini akan menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron yang berfungsi untuk mempengaruhi serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah dan berfungsi juga untuk menetralkan asam dalam serviks sehingga sperma dapat hidup di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu fase ovulasi, terjadi pada hari ke-14 dihitung pada saat hari pertama kali. Fase ovulasi ini yaitu terjadi peningkatan estrogen sehingga menghambat pembentukan FSH yang menyebabkan hipofisis meluru bersama LH. LH kemudian merangsang terjadinya ovulasi dan oosit sekunder akan melepas dari folikel. Dan yang terakhir yaitu fase luteal. Pada fase luteal ini, hormon LH akan mengisi folikel yang kosong hingga menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron juga. Kemudian hormon estrogen dan progesteron bekerja sama untuk pembentukan dan penebalan dinding endometrium. Jika tidak terjadi pembuahan pada akhir fase pada periode ke-24 ini, maka akan kembali kepada fase menstruasi. Nah, di sini pada saat menstruasi sering sekali kita merasakan kram perut. Nah, kram perut ini dinamai dengan PMS atau premenstrual syndrome. Jadi PMS itu adalah singkatan dari premenstrual syndrome. Kalau yang saya dengar biasanya orang-orang menyebutnya palang merah seminggu. Jadi singkatan yang benar itu premenstrual syndrome. Nah, diikuti dengan rasa kram itu ada yang merasakannya pada saat pertama menstruasi ataupun pada akhir menstruasi. Bersamaan dengan itu seringkali kita mengalami mood swing atau yang namanya perubahan suasana hati. Kadang ada yang tiba-tiba marah, ada yang tiba-tiba merasa senang mendadak. Kayak contohnya waktu pasti ada yang pernah mengalami kalau lagi malam terus kayak tiba-tiba main handphone atau apa, tiba-tiba merasakan sedih mendadak padahal lagi nggak ada ngapa-ngapain. Kayak merasa beban hidup kita tuh paling berat gitu daripada manusia lainnya. Nah, kayak gitu nanti tiba-tiba nangis, pasti besoknya haid atau menstruasi. Nah, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena hal tersebut merupakan penyebab dari kurang kerjanya dari hormon estrogen dan progesteron. Nah, dengan itu, di sini saya akan memaparkan tentang makanan dan minuman yang harus kita hindari saat sedang menstruasi. Yang pertama, yaitu makanan yang mengandung garam. Nah, kita sebagai generasi micin pasti nggak bisa lepas dari yang namanya rasa asin. Jadi, saat menstruasi kita konsumsi secukupnya saja, kita kurangi daripada kita mengonsumsi pada hari-hari biasanya. Nah, apa sih penyebab dari ketika kita mengonsumsi
rasa kembung. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau lagi menstruasi itu nggak boleh makan semangka, itu benar karena semangka mengandung banyak air. Nah, yang kedua, makanan yang mengandung gula. Selain makanan yang mengandung garam, ini sulit kita hindari. Makanan yang mengandung gula juga sulit sekali kita hindari. Nah, jadi solusinya kita konsumsi secukupnya pada saat kita sedang menstruasi. Apa sih dampak yang akan ditimbulkan ketika kita mengonsumsi kadar garam yang tinggi? Nah, mengonsumsi kadar gula yang tinggi akan menyebabkan penurunan energi secara mendadak. Jadi apa sih dampak yang akan ditimbulkan ketika kita mengonsumsi gula yang berlebih saat menstruasi? Nah, kadar gula yang tinggi ini akan menyebabkan penurunan energi secara mendadak disertai dengan perubahan kenaikan energi secara mendadak juga. Nah, yang berikutnya yaitu makanan yang harus kita hindari saat menstruasi, yaitu makanan yang pedas. Saya sendiri jujur nggak bisa lepas dari makanan pedas. Jadi kita konsumsi secukupnya saja, kayak kita mengkonsumsi gula dan garam. Nah, makanan pedas ini dapat memicu rasa sakit pada perut dan rasa diare. Kan bayangin, menstruasi udah sakit, terus makanan yang pedas lagi kan makin sakit perutnya. Kemudian makanan yang terakhir yaitu daging merah. Nah, daging merah ini mengandung prostaglandin. Pada saat menstruasi kita juga akan memproduksi prostaglandin, sehingga tidak boleh berlebihan menghasilkan prostaglandin karena akan menyebabkan kram perut juga. Nah, belajar dari siklus menstruasi dan makanan dan minuman yang telah dilarang, maka selanjutnya saya akan membahas fertilisasi dan bagaimana terjadinya gestasi beserta tahap-tahapnya. Sebelumnya, fertilisasi adalah proses meluburnya antara sel telur dan sel sperma yang terjadi di tuba Fallopi hingga menjadi zigot. Zigot ini kemudian membelah diri menjadi berulang-ulang kali. Yang pertama membelah diri menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, seterusnya 8 sel, hingga menjadi morula. Kemudian morula mengalami pembelahan lagi hingga menjadi blastula. Nah, blastula ini setelah 5 hari fertilisasi akan menempel pada dinding endometrium. Penempelan blastula ini pada dinding endometrium disebut sebagai implantasi. Nah, implantasi inilah yang menyebabkan proses gestasi atau kehamilan. Sebelumnya pasti kita pernah berpikir kenapa ibu hamil tidak mengalami menstruasi. Nah, di sini saya jelaskan ibu hamil tidak mengalami menstruasi karena pada saat blastula ini menempel pada dinding endometrium, ovarium akan menghentikan produksi sel telur pada hingga saat terjadi kelahiran. Nah, selain itu, ovarium juga mengaktifkan hormon progesteron untuk menjaga dan memelihara masa perkembangan janin. Nah, selanjutnya saya akan bahas masa perkembangan janin. Pada minggu pertama sampai minggu kelima disebut sebagai fetus 5 minggu. Nah, pada 3 bulan pertama kehamilan disebut sebagai trimester pertama. Pada trimester pertama ini akan terbentuk organ-organ janin, namun tidak secara lengkap. Kemudian pada minggu ketiga atau pada bulan kedua disebut sebagai trimester kedua. Trimester kedua ini terjadi pembentukan janin secara lengkap namun tidak sempurna. Sedangkan pada trimester akhir yaitu